10 tahun sudah di penjara seseorang bernama Souk. Dia diberi mobil untuk pergi oleh bosnya bernama Yongguk. Souk masih diawasi oleh anak buah Yongguk karena Souk juga ancaman bagi mereka. Di gereja, seseorang bernama Udin bersama pacarnya diam-diam merencanakan pembunuhan pendeta tersebut. Mereka diperintahkan oleh Yongguk dan Kang asistennya. Souk pergi menemui pacarnya bernama Rui yang sudah 10 tahun ia tinggalkan tanpa kabar karena di penjara itu. Sebelum Souk masuk penjara, Rui hamil anaknya yang sekarang sudah tumbuh besar bernama Renfei. Melihat putrinya, Souk merasa tak kuat, dia belum siap jadi ayah. Rui meminta Souk datanglah padanya saat Souk sudah siap hidup bersama anaknya dan yang penting tinggalkan hidup dunia gelapnya. Kemudian Souk pergi ke perusahaan Yongguk bosnya, disambut oleh Kang yang nampak tak suka dengannya, di mana Souk bodoh amat dengan mereka semua. Kedatangannya adalah memberitahu Yongguk bosnya dia berhenti bekerja untuknya. Mulai sekarang Yongguk bosnya tak perlu ikut campur dalam hidupnya lagi. Rui mengagetkan putrinya dari belakang dan menanyakan apakah Renfei pengen tahu siapa ayahnya. Renfei ingin mengetahuinya. Dia sering membayangkan sosok ayahnya meski tak tahu bentukannya. Pulang dari tempat teman, Souk diawasi oleh Kang atas perintah Yongguk. Kang memperingati Souk jangan macam-macam atau dia akan dihajar. Souk dengan santai menerima peringatan itu. Kemudian Kang menelpon Udin bersama pacarnya, meminta mengurus Souk. Dia akan membayar 4 kali lipat. Esoknya Souk menunggu Rui yang mengantarkan putrinya ke sekolah. Renfei tidak tahu di hadapannya adalah ayahnya. Rui pergi menghindari Souk. Dia hanya ingin Souk hidup dengan baik dan jadilah ayah yang sederhana untuk Renfei. Karena dia merasa Souk belum sepenuhnya siap untuk kehidupan itu, makanya Rui menghindarinya. Tak lama Rui pingsan di mana dia memiliki penyakit yang parah dan hidup penuh penderitaan selama ini membesarkan Renfei. Souk segera membawanya ke rumah sakit, tetapi jalan malah macet. Souk mengambil jalan pintas dan tiba-tiba Udin bersama pacarnya menabraknya hingga Rui terluka dan meninggal di rumah sakit. Malamnya Renfei pulang sekolah menelpon ibunya, namun diangkat oleh ayahnya tanpa Renfei sadari. Dia kebingungan dengan Souk yang memegang HP ibunya. Tak lama datang Udin bersama pacarnya menembaki Souk dengan senjata paku tembak. Souk meminta Renfei segera pulang dan si pacar Udin menyadari adanya hubungan Renfei dengan Souk. Lalu dia mengikuti Renfei. Souk yang terluka bersembunyi dan menyerang Udin dari belakang. Ternyata Udin cuma banyak cincong hingga ia ditangkap oleh Souk, lalu menanyakan di mana keberadaan putrinya yang diculik oleh pacar gajehnya. Karena banyak gaya seolah-olah hebat, Souk mencekik nih orang gajeh hingga hampir tewas. Udin yang gajeh membuat Souk pergi ke tempat bosnya, yang dimana Yongguk tak ada di sana. Dia merasa putrinya ada di sana dan menghabisi si Kang yang so hebat itu. Melihat kebrutalan Souk, Udin memberitahunya putrinya tak ada di sini. Dia bersama pacarnya so hebat itu. Renfei dikurung oleh pacarnya Udin dan tak boleh keluar, atau dia akan dimakan oleh asuhnya yang berjaga. Kang sendiri diberikan pelajaran oleh Yongguk dengan anak buahnya dan meminta selesaikan kekacauan ini, atau dia yang akan diloginkannya. Malam itu Souk ketemuan dengan pacarnya Udin yang menyandera putrinya. Karena udah gajeh, Udin bertingkah gajeh mengurung Souk di mobil yang dikasih peledak diam-diam, lalu menghampiri pacarnya yang cuma ngandelin bom rakitan. Mereka menyerang Souk tapi tak mempan, mana udah pede lagi.
Di tempat cewek Udin, Rinfei mencoba melarikan diri dari asuhnya. Di sana datang anak buah suruhan Kang menyandera Rinfei kembali. Udin bersama pacarnya bebek belur sendiri. Dia yang bikin ribut, dia pula yang kesakitan. Souk menembak bahu cewek so hebat ini di bahunya dengan paku tembak, menanyakan di mana putrinya atau kupecahkan kepala kau. Setibanya di tempatnya, mereka melihat anak buah Kang dan Rinfei yang disuruh sembunyi oleh Souk. Udin meminta suruhan Kang menghabisi Souk yang berbahaya, tetapi dia yang malah dibogem. Mampus lu Udin. Kemudian orang ini menyerang Souk yang membuat Souk kesulitan. Udin yang tak terima dibogem menusuk orang itu hingga tewas, tetapi masih bisa membogem Udin hingga ia pingsan lagi. Kemudian Souk membasuh mukanya yang berdarah, lalu menemui putrinya yang bersembunyi, membawa pulang bersama. Tetapi Udin bersama pacarnya lagi-lagi bikin ulah. Dia memasang banyak bom menghancurkan tempat tersebut bersama Souk dan anaknya. Souk langsung melindungi putrinya dari ledakan bom dengan masuk ke dalam kolam. Setelah membunuh Souk, dua gajah ini pergi menuju ke luar negeri untuk bersenang-senang. Tetapi mobilnya malah mogok dan tiba-tiba datang Kang menabrak mereka. Mampus lu duo sejoli gajah. So hebat tapi nggak ada kemampuan, banyak gaya doang sumpah. Kang menanyakan kedua gajah ini di mana Souk yang mereka hadapi. Udin meminta bayarannya yang 4 kali lipat itu. Tentu saja Kang bodoh amat, kerja nggak bagus minta uang lu. Lalu Kang mencoba menembak duo cecungu ini, tetapi ya, Souk malah menyelamatkan dua orang gajah ini lagi dan lagi. Padahal dua gajah ini yang membuat pacarnya atau istrinya tewas. Jujur dari awal saya sangat kesal dengan dua gajah ini yang bertingkah so hebat tapi be aja ternyata. Dan juga kesal dengan Souk yang kenapa nggak dihabisi saja duo sejoli ini. Emang kurang brutal ini mah. Souk pergi meninggalkan 3 orang aneh dan gajah ini, yaitu Udin bersama pacarnya dan si Kang, membiarkan mereka tewas kehabisan darah, dan segera pergi membawa putrinya pergi sejauh-jauhnya. Kini Souk menggantikan tugas istrinya, menjaga dan membesarkan putrinya dengan penuh kasih sayang, lalu hidup sederhana menikmati kehidupan dengan apa adanya. Dan film pun selesai. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.